Selanjutnya Pak Ahmad. Pak Ahmad Habib. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat pribadi, Direktur Utama Pupuk Indonesia dan semua jajaran yang saya hormati. Yang pertama, ada 3 pertanyaan saya Pak, tapi yang pertama saya mulai untuk sedikit mengingatkan tentang fungsi DPR sebagai salah satu pengawasan. Salah satu fungsinya adalah pengawasan. Nah, yang diawasi adalah pelaksanaan penyelenggaraan negara Pak, oleh eksekutif dan semua jajarannya, termasuk perangkatnya. Termasuk di dalamnya tentu saja adalah BUMN. Tentu kewenangan ini harus dihormati betul oleh semua direksi dan dewan komisaris. Nah, dalam hal ini Pak, jujur saya merasa bahwa ini saya tujukan kepada Pak Dwi Satrio ya Pak, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik. Saya beberapa kali mendapatkan pengabaian WA saya kepada Bapak. Sudah sebulan yang lalu kalian saya beberapa kali WA Bapak, karena ada sekelompok masyarakat di Gresik yang datang ke saya mengadukan masalah, mengadukan beberapa hal tentang Petro. Saya kebetulan dari dapil sana Pak, sama dengan Pak Hilmi. Tetapi tidak direspon sama sekali oleh Bapak. Dan saya ditanya kembali oleh masyarakat saya, oleh kelompok itu yang tanya. Malu Pak saya, anggota DPR aja, apalagi Komisi 6 diabaikan begitu. Apalagi masyarakat Pak. Saya mau WA Bapak, kontak Bapak dengan status saya sebagai anggota DPR parlemen Pak. Wajib dihormati. Gitu. Tolong betul ini diperhatikan Pak dalam tata krama kita bernegara. Gitu. Karena ini kewenangan kita punya wewenang Pak untuk bertanya tentang BUMN. Apalagi ketika ada pengaduan masyarakat, mereka tahu saya DPR Pak, tanya ke saya, apalagi saya Komisi 6. Kemudian saya WA Bapak nggak balas, terus saya jawab apa saya? Gitu. Tolong dihormati Pak ini Pak. Jangan sampai kita mengusulkan ke MPR sosialisasi 4 pilar itu diberikan kepada direksi BUMN agar lebih paham tentang adab berbangsa dan negara dan tata krama, tata kelola bernegara. Jangan sampai begitu Pak. Apalagi dalam konteks senioritas Bapak jauh lebih senior. Berikan keteladanan kepada saya tentang pentingnya makna silaturahim, menjaga hubungan. Karena Petro tidak hidup di tengah hutan Pak, di tengah masyarakat. Jadi tolong betul Pak Dwi, jangan diabaikan begitu Pak. Saya aja diabaikan, apalagi yang lain Pak. Tolong Pak. Berapa kali saya WA Pak Dirut, saya ditanya Pak sama masyarakatnya, bagaimana jawaban Petro Pak. Saya terus jawab apa? Saya nggak dijawab sama Pak Dwi. Tolong Pak Dwi ya, ini perhatikan betul Pak. Kami Petro Pak, Petrokimia Gresik. Itu. Ya Pak, izin Pak. Oh ya Pak, ya Pak, mohon izin Pak, mohon maaf Pak. Ya. Ya nanti Pak. Supaya ya. Ini Pak. Jadi kalau saya kalau ditanya itu kan gak enak karena kita ini DPR Pak. Ditanya masyarakat mengadunya ke kita. Gitu. Dan banyak aduannya Pak. Ada yang hal-hal yang juga menurut saya memang nggak perlu disampaikan di sini karena kadang-kadang masalah etis. Nanti perlu saya sampaikan tersendiri. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, untuk Pupuk Indonesia saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena dalam konteks capaian produksi seperti yang kemarin dijelaskan pada waktu kita kunspek ke sana, kunker ke sana, rupanya luar biasa kinerja Pupuk Indonesia. Tetapi Pak, kami masih banyak mendengar keluhan ini sama yang disampaikan dari Bapak dari Sumut tadi, Pak Rudi. Karena jatah pupuk subsidi itu kan terbatas untuk setiap petani ya. Pak, petani ini merasa jatah untuk pupuk subsidi masih kurang, sehingga mereka nambah dengan cara membeli pupuk non subsidi. Nah, pupuk non subsidi ini dirasa oleh para petani masih mahal.
padahal dalam beberapa, saya ada beberapa info, dan info ini saya yakin sangat akurat. Beberapa konglomerasi besar di bidang pertanian itu bisa negosiasi harga pupuk non subsidi dengan pupuk Indonesia, tentang harga itu. Sehingga konglomerasi besar ini mendapatkan harga pupuk non subsidi yang murah. Kenapa petani tidak bisa mendapatkan pupuk non subsidi yang murah gitu. Berikan kesempatan yang sama. Kalau pupuk non subsidi itu murah harganya, saya kira persoalan kekurangan pupuk dan lain-lain itu bisa diatasi. Jadi tolong betul Pak dipikirkan caranya bagaimana petani bisa mendapatkan harga pupuk yang murah gitu. Yang ketiga Pak, terakhir ini agak update tentang problem tata laksana distribusi pupuk subsidi yang sekarang penyalurannya langsung kepada Gapoktan. Dulu kan sampai sekarang kan existingnya itu melalui distributor dan kios. Saya mendukung rencana ini, mendukung kebijakan ini. Tetapi perlu dipikirkan risiko gagal bayarnya Pak dari Gapoktan kepada pupuk Indonesia, karena selama ini risiko ini ditanggung oleh distributor dan kios kan gitu. Lalu siapa nanti kalau apa mitigasinya kira-kira? Apa mitigasi dari pupuk Indonesia untuk atas risiko ini gitu, atas risiko ini. Jangan sampai rencana yang baik ini nanti memberikan risiko yang besar kepada pupuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Labib. Pak Dwi, tolong ya direspon. Pak Dwi ini yang milih tidak hanya 1-2 orang, bahkan nggak ditunjuk, ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu, saya nggak tahu berapa suaranya. Nah kalau misalnya ada aspirasi direspon, apapun lah, apapun kan, namanya mitra begitu Pak. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Pak lagi. Ibu pimpinan terima kasih banyak. Saya tadi bayangkan Prof. Nurdin. Pak Dirut dan jajaran, saya izin perkenalan, tadi belum sempat perkenalan. Saya Ismail Bakhtiar, fraksi PKS daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2. Pak Dirut, sebagai obrolan awal, rasanya tidak ada konotasi yang paling pas saya sampaikan selain kata kehati-hatian. Karena BUMN pupuk Indonesia ini rasanya BUMN yang paling dekat dengan kepentingan-kepentingan politik. Ini perlu saya sampaikan sebagai pengantar awal karena kita baru saja menyelesaikan tahapan pesta demokrasi pilkada dan kami saksikan di depan mata masih banyak oknum-oknum tertentu, agen saja diantaranya yang memanfaatkan pupuk sebagai komoditi politik. Ini perlu disampaikan Pak. Kenapa kemudian ini penting? Karena kaitannya dengan keberlangsungan jangka panjang dan harapan kita supaya PT Pupuk bisa tuntas paripurna menyelesaikan kewajibannya kepada publik Pak, kepada masyarakat. Tapi terlepas daripada itu, saya ingin menyampaikan apresiasi Pak kepada Pak Dirut. Kalau tadi Dirut Gresik jarang balas WA, kalau Pak Dirut jam 3 subuh pun kita WA, alhamdulillah beliau respon Mas. Jadi penting ngambil nomor Pak Dirut nih, Pak Dirut PT Pupuk, jam 3 subuh kita WA, ada kepentingan masyarakat, beliau cepat respon. Artinya apa? Bahwa birokrasi yang ada di PT Pupuk sebenarnya sudah berjalan baik dan itu satu respon positif. Juga saya lihat kemarin Pak Dirut sangat wise, sangat bijaksana menyikapi perintah daripada Menteri Pertanian terkait dengan pemecatan terhadap agen-agen. Pak Dirut kelihatannya sangat wise, membijaksanai supaya dievaluasi, itu adalah sikap yang sangat kooperatif Pak. Pertanyaan saya Pak Dirut yang pertama adalah terkait dengan rencana 2025 penghapusan agen pupuk. Ini kan sudah jadi wacana, kios-kios pupuk akan dihapus dan penerapan distribusi, channeling distribusi ini akan langsung dari PT Pupuk kepada masyarakat. Pak Dirut mohon perkenan supaya ini menjadi dasar pertimbangan. Jangan sampai kita mau menyelesaikan persoalan ternyata memunculkan masalah baru Pak.
Kalau dulu masalahnya ada di penyalur Pak, karena penyalur mungkin dianggap yang paling bertanggung jawab terhadap distribusi pupuk kepada masyarakat. Saya khawatir saja Pak, kalau jangan-jangan nanti ini langsung diberikan ke masyarakat, yang bertikai bukan lagi agen pupuk dengan masyarakat Pak, bukan lagi agen pupuk dengan petani, tapi bisa jadi yang bertikai adalah petani dengan petani Pak. Ini perlu menjadi dasar pertimbangan supaya kalaupun ini harus direalisasi, dipastikan betul bahwa mekanisme ini tuntas, mekanisme ini jangan sampai memunculkan problematika yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, sekaligus yang terakhir Pak Dirut, tadi saya lihat sekilas bahwa pengaruh kontribusi harga gas terhadap kapasitas produksi kita, Rp1 tadi konversinya 2,23 triliun Pak. Itu saya bayangkan bisa menghidupi roda organisasi 2 kabupaten Pak di dapil saya. Maka Pak Dirut, yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau Pak Dirut tahu bahwa ternyata gas berpengaruh terhadap produksi pupuk, logikanya mungkin nggak kita coba balik, kalau harga gas turun, kenapa nggak produksinya kita perbanyak? Itu yang pertama. Atau jangan-jangan senang kalau harga gas naik Pak. Yang kedua adalah, kita tentunya bisa melakukan proyeksi terhadap harga gas ini Pak. Kita udah bisa tahu, karena kan trennya setiap tahun kan akan kelihatan tuh. Maksudnya adalah bagaimana supaya upaya terhadap produksi pupuk ini bisa lebih ditingkatkan, jangan sampai hanya karena pengaruh $1 terhadap produksi gas itu bisa berdampak terhadap pengurangan produksi atau sampai pengurangan subsidi. Itu aja mungkin 2 hal yang saya ingin tanyakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Ketua. Baik, terima kasih Pak Ismail.